Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dengan NIM 2010102062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan penerapan e-government di Indonesia. Mengapa e-gov menjadi perlu dan penting untuk dilaksanakan? Alasannya adalah secara tradisional biasanya interaksi antar seseorang warga negara atau institusi sosial dengan badan pemerintahan selalu berlangsung di kantor-kantor pemerintahan. Namun, seiring dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi, semakin memungkinkan untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pemerintah kepada setiap klien. Sebagai contoh, jika ada pusat layanan yang tak terlayani oleh badan pemerintah, maka ada kios-kios yang didekatkan kepada para klien atau dengan menggunakan komputer di rumah atau di kantor-kantor. E-gov memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga, dan demikian e-gov akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good government melalui e-government. Pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya sehingga dapat dianggap akuntabel, unsur penyimpanan dapat dihindarkan, dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien. Untuk kasus di Indonesia, pemanfaatan e-gov dikarenakan adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom. Perubahan yang tengah terjadi tersebut menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintahan yang selama ini merupakan sistem hierarki kewenangan dan komando sektoral dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Saat ini banyak lembaga pemerintahan yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, padahal pada kenyataannya lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru dalam tahapan web presensi. Masih belum terlihat adanya penerapan e-government yang benar-benar dijalankan secara mendalam. Oleh karena itu, banyak yang menyatakan bahwa pelaksanaan e-gov belum optimal karena secara real beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Seorang warga harus secara face to face mendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan atau bahkan harus mencari seorang calo. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya sebenarnya dan juga dirasakan menjadi sangat merepotkan karena harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut. Secara kuantitatif, situs web Pemkab dan Pemkot ternyata masih sangat sedikit, meskipun secara kualitas baik dalam arti sudah sesuai dengan beberapa standar yang diperlukan dalam pembangunan web berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Kominfo. Namun, kekurangannya juga sama dengan hampir semua situs web Pemprov, yaitu masih berada pada tahapan web presensi atau tahapan pematangan, meskipun beberapa di antaranya sedang bergerak ke arah fase ketiga. Kemudian, pada jajaran lembaga tinggi dan lembaga non-departemen secara faktual, kuantitatif, dan kualitas, maka nampak sekali perbedaannya dengan situs web Pemda. Umumnya, hampir setiap lembaga non-pemerintahan telah memiliki situs web dan rata-rata optimalisasi fasilitas di Indonesia. Fasilitas di dalamnya sudah mampu mendahului jenjang tingkatan situs Pemda. Indikator tersebut dapat dilihat dari berbagai fasilitas link dan layanan yang ada pada situs lembaga yang mendekati kesempurnaan fase ketiga, yang terdiri dari aplikasi, formulir, dan sebagainya. Salah satu contoh situs lembaga yang telah mengoptimalkan situs webnya adalah www.ristek.go.id. Dari web Ristek tersebut saat ini sudah mampu membuat aplikasi pendaftaran online dalam rangka hibah maupun tawaran bantuan pembiayaan dalam riset dan lain sebagainya.
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi e-golf di Indonesia lebih banyak didominasi oleh situs milik Pemprov, Pemkab, dan Pemkot. Namun situs-situs yang melayani masyarakat dalam urusan umum tersebut masih belum optimal dalam pelaksanaannya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Artinya ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak Pemda dalam hal mewujudkan implementasi e-golf yang ideal. Oleh karenanya di bawah ini diuraikan faktor-faktor penyebab beserta elemen penjelasan yang menyebabkan mandek dan kurang optimalnya implementasi e-golf di Indonesia. Dari sisi aturan dan pedoman, nampaknya beberapa Pemkab dan Pemkot masih meraba-raba tentang gambaran yang jelas tentang implementasi e-government. Akibat belum adanya standarisasi dan sosialisasi yang jelas tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintahan daerah yang real dan ideal. Artinya walaupun mengundang peraturan pemerintah dan petunjuk, pedoman sudah ada, namun masing-masing Pemda masih menerjemahkan secara sendiri-sendiri karena persoalan petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan mengambang. Maka tidak heran bila masih banyak pegawai Pemda yang ditugaskan dalam mengelola e-golf bertanya-tanya, seperti apakah e-golf yang ideal itu dari sisi back office maupun front office. Jikapun tidak bertanya, umumnya pihak Pemda akan mengambil bantuan tenaga dari luar atau outsourcing, yang pada akhirnya terjemahan implementasinya pun belum tentu sesuai. Dalam banyak kasus, bentuk keluaran situs web Pemda hanya sekedar situs lembaga yang berisi layanan informasi saja tanpa ada manfaat lain dari situs tersebut. Faktor lain yang memiliki kaitan dengan poin di atas adalah belum tersedianya sumber daya manusia atau SDM yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs Pemda, sehingga masih banyak Pemkab dan Pemkot yang ragu menerapkan e-golf. Konteks di sini memperlihatkan bahwa pelaksanaan e-golf tidak sejalan dengan ketersediaan dan kesiapan dari pihak Pemda dalam menyediakan sumber daya yang handal untuk mengelola situs e-golf. Lebih jauh lagi, pada akhirnya mereka memaksa sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan e-golf dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Apabila SDM diambil dari pihak luar, maka akan terjadi kurangnya rasa memiliki, karena anggapan bahwa implementasi situs web Pemda merupakan proyek, sehingga begitu selesai proyek maka kegiatan tersebut dianggap telah selesai tanpa muncul kesadaran untuk melakukan pemeliharaan dan menegakkan keberlanjutannya. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.